Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan, sahabat, saudara dimanapun kalian berada, hari ini kita buat video. Saya buat video ini untuk mesin las rakitan sendiri ya, untuk bahan-bahan yang diperlukan: trafo bulat atau trafo donat, mungkin bekas-bekas kalau kalian punya power ampli yang besar, itu pasti ada yang begini. Kalau buatan luar, kalau buatan Indonesia mungkin beda lagi. Kalau mau bikin sendiri, jadi harus punya ini kern, karena ini buatan sendiri khusus untuk trafo las. Kita buktikan video-video orang yang membuat rakitan las itu katanya bisa pakai trafo bulat. Ini kalau bikin trafonya sendiri harus punya kern dan tembaga email yang saya pasang 1 kilo. Tembaga ini lingkaran 1 kilo, 560 putaran lilitan. Untuk mesin las 5 in, tingginya 5 cm, lingkar dalam 2 in. Kemudian jadi membutuhkan ini 34 meter atau 1 kilo, itu sudah pas. Kalau kurang masih bisa disambung. Dan untuk trafo habis bekas cabutan, kalian harus buang sekundernya, harus buang. Jadi sisakan primernya saja, itu sudah bisa. Tapi kalau misalnya masih getar, ya kalian tambahi ini, kalian tambahi jarum sambung, kalian lilit lagi, terus di pernis. Untuk lilitan sekundernya ukuran 4 mili itu sudah bisa. Sebenarnya ini bukan 4 mili ya, ini 2,5 mili. 4 mili itu ukuran sama kabelnya ini, kulitnya ini. Kalau isinya tembaganya 2,5 mili. Jadi beli di toko-toko terdekat atau toko online. Ini saya beli di online, mereknya apa ini ya, tulisannya sih Pulung, tulisannya Pulung. Tapi video ini saya jeda untuk lilitan sekundernya karena nungguinnya lama ya. Kalau enggak sih nanti saya percepat videonya. Butuh 15 meter. Kalau misalnya beli di toko biasa, itu harganya kisaran 15.000 atau 13.000. Lain tempat lain harga. Tapi saya menyarankan di online saja, karena online itu harganya 7.000 ya. Oke, sekarang kita gulung lilitan sekunder. Harus diluruskan. Ini 15 meter. Entah benar apa enggak ya, toleransi saja. Karena sebelumnya saya sudah buat mesin las ukurannya besar, 2200 watt. Jadi kebesaran. Akhirnya saya bikin lagi yang lebih kecil. Trafonya 60 volt, itu sudah besar katanya. Untuk membakar elektroda 2 mili itu butuh 60, itu sudah cukup. Jangan lebih dari 2 mili. Kalau rakitan sendiri nih pasti kebakar. Ini diluruskan. Jadi dijeda saja ya videonya, terlalu lama nungguinnya, saya jeda. Ini sudah selesai gulungannya. Pengen rapi tapi nggak rapi-rapi, lama. Tapi dipotong saja. Ini sudah cukup. 15 meter, sisanya 1 meter. Oke. Dan yang terakhir, yang perlu kalian sediakan ini. Kalau nggak ada ini ya cari yang ada saja ya, buat koneksinya ke 220 listrik PLN. Kalau untuk listrik 450 nggak bisa ya, nggak normal. Walaupun dipaksa pakai grounding, ini lari ke grounding, itu nggak bisa membakar elektroda 2 mili. Ini kabel power, beli di toko-toko ini 15.000 yang ada ini.
Ini nggak saya coba, tapi video ini akan saya lanjutkan untuk pembuatan tempatnya ini sekaligus kipas pendinginnya. Video ini saya jeda karena pembuatannya lama. Gulung ini aja mulai dari jam 11 sampai jam 1 baru selesai. Sekarang kita tes. Ini nggak nyetrum ya, karena ini kabel DC, jadi nggak nyetrum. Bisa lihat. Karena pakai grounding jadi nggak normal. Listriknya kan 450, jadi harus di atas 900 lah, itu baru bisa. 1300 itu baru normal, kuat. Ini kotaknya sudah jadi, tapi karena ini untuk selamanya, saya buat awet lah, biar awet saya baguskan, dilapisi pakai apa ini namanya, HTL. Tapi jangan lupa dilubangi untuk kipas angin dan colokan kabel power, dan ini lagi dibor untuk on off nya, dan ini untuk konektor sebenarnya di belakang ya, karena ini untuk mesin las yang lebih kecil, jadi sengaja saya bagusin, tinggal masang, dan tutupnya lagi dilubangi ya, untuk sirkulasi udara panas dingin yang masuk. Karena pakai kipas angin ini harus 220, karena ini 110, jadi saya tambahi pakai dimmer. Ini kipas nggak bisa 220 tapi 110. Kita tes dulu rangkaiannya seperti ini jadinya ya. Kipas angin dipasang seperti ini, udara masuk, jangan udara keluar, dan ada penyambungan kabel seperti ini ya, dari arus 220 yang arus 220 diputus di sini, on off, jangan pakai yang ampere, pakai yang 220 saja ya. Ini belinya saklar tembok ya, jadi bukan saklar khusus mesin ampli itu, bukan, ini saklar tembok untuk memastikan awetnya. Kalau saklar yang 30 ampere, 12 ampere, 10 ampere itu nggak kuat, yang ada lampunya, mending yang polos begini, pilih yang polos ya, pilih yang polos seperti ini. Rangkaiannya seperti ini jadinya. Ini ntar saya tutup pakai kain nyamuk atau kasa, atau yang bisa dipakai buat ring besinya. Biasanya kalau beli ini dapat besinya seperti ini. Dan ini kabel untuk trafonya, 2 kabel ini trafo. Oke, jadinya seperti ini. Ini untuk pengait. Ini masih belum ditutup kipasnya. Jadinya seperti ini. Tinggal kita tes. Oke. Belinya nggak usah yang mahal-mahal untuk konektornya, yang 5 ribuan aja. Ini kan sepasang, ini satu pasang segini 10.000. Saya beli di online, satu pasang ini 5.000. Oke. Ini kuat lah, bisa listrik 900. Kalau 450 watt nggak bisa ya, nanti kita buktikan. Kalau menurut video orang yang di YouTuber itu bisa katanya, kalau listrik 450. Kalau anti jeglek, iya, biar nggak jeglek gitu doang, iya, sebatas nyala gitu, tapi nggak bisa bakar elektroda, cuma percikannya kecil, nggak normal.
Oke, kita tes karena kalau ngetesnya siang saya kerja, jadi nggak bisa siang-siang, ini malam saja tesnya ya. Mesin yang sama, coba untuk las Palu. Nah, kalau normal nggak pakai grounding, tapi di listrik 5000 watt itu normal bisa. Nah. Oke, kita balik. Karena saya nggak pakai kacamata jadi begini. Nah, nempel. Kita lanjutkan. Kabelnya gampang panas kalau pakai yang gampang panas kabelnya kalau pakai yang 25 mili 16 mili. Oke, sampai sini saja ya. Ini untuk sebatas pembuktian pembuatan las listrik 900 watt. Oke, saya akhiri, lillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.